semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Wulandari dari kelas 1A dengan NIM P373242021. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dari program studi D3 Kebidanan. Baik, di video saya kali ini saya akan membahas tentang gizi seimbang untuk ibu menyusui dengan ASI yang sedikit. Nah, nanti saya akan membahas tentang materi saya di PPT yang akan saya jelaskan nantinya. Happy watching. Baik, di sini saya akan membahas tentang gizi untuk ibu menyusui dengan ASI yang sedikit. Di sini menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu dan payudara ibu. Kemudian, apa sih ASI itu, Moms? Nah, di sini ada pengertian tentang ASI merupakan cairan alamiah yang mudah didapatkan dan fleksibel. Dapat diminum tanpa persiapan khusus dengan temperatur yang sesuai dengan bayinya, serta bebas dari kontaminasi bakteri sehingga mengurangi resiko gangguan intestinal. Bayi harus diberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan tanpa makanan lainnya. Pada umumnya bayi tidak membutuhkan asupan selain air susu ibu. Jadi pada umur 6 bulan bayi hanya membutuhkan air susu ibu tanpa makan tambahan seperti susu formula atau makanan lainnya. Kemudian di sini ada jutaan manfaat ASI. Tentunya Bunda selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, tidak harus berupa materi. Bunda dapat memberikan ASI yang mampu menjaga kesehatan si kecil hingga ia tumbuh besar. Namun, tahukah Bunda apa saja jutaan manfaat ASI? Nah, di sini beberapa yang sudah saya tuliskan. Yang pertama yaitu bayi terhindar dari berbagai penyakit. Dengan mendapatkan asupan ASI secara eksklusif, potensi bayi terkena penyakit seperti infeksi telinga, penyakit saluran pernapasan, peradangan perut dan usus, meningitis, bahkan kanker akan lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya kandungan imunoglobulin A, yang merupakan zat kekebalan tubuh pada kolostrum dan ASI setelahnya. Nutrisi lengkap dan ideal bagi bayi dalam ASI juga mampu melawan berbagai virus dan bakteri hingga menurunkan resiko asma dan alergi pada si kecil. Kemudian di sini adalah ASI dapat mengurangi tingkat depresi pada ibu. Yang ketiga, mengembalikan berat badan ideal ibu. Nah, apa sih yang maksudnya di sini? Selama masa kehamilan, tubuh ibu akan mengalami kenaikan berat badan yang cukup tinggi tentunya. Setelah melahirkan, banyak ibu yang mengeluh sulitnya mengembalikan tubuh seperti sedia kala. Namun sebenarnya hal ini bukanlah masalah besar. Dengan memberikan ASI eksklusif pada si kecil, berat badan juga akan turun secara berkala. Ini disebabkan karena kegiatan menyusui juga membakar kalori berlebihan pada tubuh. Keempat, ASI sebagai nutrisi si bayi. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Kemudian yang keenam di sini ASI eksklusif meningkatkan kecerdasan si bayi. Dalam penelitian yang saya ketahui itu mengenai pengaruh ASI terhadap EQ si bayi atau kepintaran si bayi memang telah banyak dilakukan. Hasilnya anak yang diberikan ASI secara eksklusif memiliki EQ yang lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak mendapatkan asupan gizi dari air susu ibu. Selain tingginya skor EQ, anak yang tumbuh dengan ASI akan memiliki kecerdasan kognitif dan mental serta mampu bahasa yang jauh lebih baik. Kemudian di sini ada yang ketujuh, ASI eksklusif meningkatkan kasih sayang ibu. Yang kedelapan, ASI mengurangi resiko obesitas. Selain dari yang saya jelaskan tadi, masih banyak manfaat ASI yang telah disebutkan, masih banyak. Selain beberapa manfaat ASI yang telah disebutkan tadi, masih banyak lagi keuntungan yang bisa ibu dan buah hati dapatkan dengan memberikan air susu ibu yang tentunya praktis. Waktu luang bisa digunakan untuk mendekatkan diri pada si kecil. Tak hanya mengirit waktu, ibu juga bisa menabung untuk kebutuhan masa depan buah hati. Kemudian di sini masalah apa saja sih moms yang terjadi saat menyusui? Nah, masalah umum dalam menyusui itu yang pertama, kurang atau salah informasi. Tentunya banyak sekali bunda mendapatkan
kurang atau salah informasi. Kemudian yang kedua, puting susu datar atau terbenam. Puting datar terjadi akibat jaringan payudara bengkak, tempatnya di belakang puting mengalami pembengkakan. Selain itu, puting menjadi datar juga disebabkan penyakit tertentu. Benturan yang terjadi di payudara atau ada tarikan di bagian bawah puting susu yang membuat puting tidak keluar. Kemudian, masalah menyusui pada pasca persalinan. Yang pertama yaitu puting susu lecet. Puting susu lecet biasanya terjadi pada pelari dan peselancar akibat gesekan pakaian atau papan selancar. Kondisi ini juga terjadi pada wanita yang sedang menyusui. Yang kedua yaitu payudara bengkok. Yang ketiga, mastitis atau abses payudara. Abses payudara, mastitis yang terinfeksi akan memicu sumbatan pada kelenjar payudara. Akibat nanah menjadi berkumpul, menumpuk, membentuk benjolan abses payudara. Infeksi mastitis disebabkan oleh beberapa jenis bakteri, salah satunya adalah bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Yang terakhir, masalah menyusui pada pasca persalinan lanjut. Yang pertama di sini sindrom ASI kurang. Sindrom ASI kurang adalah situasi saat produksi ASI cenderung sedikit atau bunda khawatir bahwa produksi ASINya sedikit. Dikutip dari laman situs resmi yang telah saya baca tadi tentang sindrom ASI kurang, sebenarnya jarang terjadi dan hanya 5% ibu yang benar-benar mengalami sindrom ASI kurang. Yang terakhir yaitu ibu yang bekerja. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa status pekerjaan ibu sebagai salah satu penghambat pemberian ASI eksklusif. Penelitian di negara Vietnam menunjukkan bahwa ibu yang bekerja memiliki risiko 14 kali lebih besar tidak memberikan ASI eksklusif kepada si bayi. Dan di sini cara untuk memperbanyak ASI yang bunda harus ketahui. Yang pertama, periksa pelekatan dan posisi menyusui. Yang kedua, berikan ASI sesering mungkin. Yang ketiga, hindari pemberian susu formula. Yang keempat, terapkan pola hidup sehat. Yang kelima, jangan mengkonsumsi obat dan kontrasepsi dulu selama menyusui. Yang keenam, menjaga pola makanan. Yang ketujuh, makan makanan yang bergizi seimbang. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Apa yang dibutuhkan agar ASI melimpah? Nah, yang pertama yaitu kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Saat 6 bulan pertama menyusui, kebutuhan ibu meningkat sebesar 45 gram per hari atau setara dengan 1,5 porsi nasi. Pada ASI, karbohidrat dalam bentuk laktosa atau gula susu yang berfungsi untuk pertumbuhan bayi dan perkembangan otak bayi. Karbohidrat didapatkan dari nasi, ubi, kentang, singkong, dan bihun. Kemudian yang kedua yaitu protein. Protein juga sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi di awal-awal masa kehidupannya. Untuk ibu sendiri, protein juga banyak dibutuhkan untuk membantu pemulihan setelah kehamilan. Ibu bisa mendapatkan protein dari daging ayam, ikan, dan seafood, telur keju, susu, dan yogurt. Kemudian di sini ada vitamin C. Kebutuhan vitamin C sangat diperlukan untuk proses metabolisme dan perkembangan janin serta bayi. Ibu hamil butuh asupan vitamin C 85 mg per hari. Sedangkan saat menyusui direkomendasikan mengkonsumsi vitamin C 100 mg per hari. Sumber vitamin C bisa didapatkan dari sayur dan buah, yaitu vitamin A. Vitamin A selama masa kehamilan dapat membantu perkembangan penglihatan janin dan pertumbuhannya. Kekurangan vitamin A dapat membuat berat badan bayi lahir rendah. Pada masa menyusui dianjurkan konsumsi vitamin A 1.300 mikrogram. Sumber vitamin A bisa dapat dari wortel, bayam, apel, anggur, hati ayam, hati sapi, susu, telur, keju, dan ikan. Kemudian di sini ada kalium. Ibu hamil dan ibu menyusui membutuhkan lebih banyak asupan kalium, yaitu 2.600 sampai 2.900 mg per hari untuk ibu hamil dan 2.600 sampai 2.800 mg per hari untuk ibu menyusui. Kemudian di sini ada lemak. Lemak juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ibu
Tubuh ibu pun membutuhkan lemak, namun perlu diingatkan bahwa sebaiknya konsumsi lemak. Namun, perlu diingatkan bahwa sebaiknya konsumsi lemak dalam bentuk lemak tidak jenuh, tunggal, atau tidak jenuh ganda, serta batasi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Di sini ada kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk membentuk tulang janin dan menjaga massa tulang ibu menyusui. Diperlukan asupan sebanyak 1000 mg per hari selama hamil menyusui. Sumber kalsium adalah sayuran hijau, kentang, serta susu dan produk olahannya. Zat besi. Dalam 6 bulan pertama kehidupannya, bayi akan memperoleh zat besi dari ASI. Setelah 6 bulan, ASI saja tidak cukup untuk memenuhi nutrisi bayi. Oleh karena itu, pada usia ini bayi membutuhkan tambahan zat besi dari makanan padat atau MPASI. Kemudian di sini ada DAH, dapat membantu dalam pertumbuhan sistem saraf, otak, dan kesehatan mata janin. Untuk ibu menyusui, DAH ini dapat meningkatkan produksi ASI. Asupan DAH saat hamil dan menyusui disarankan sebanyak 200 mg per hari. Sumber DAH bisa didapatkan dari salmon, tuna, dan daging merah. Yang terakhir yaitu asam folat. Asupan asam folat dibutuhkan selama kehamilan untuk mencegah kelainan cacat saat lahir. Pada masa menyusui, asam folat dibutuhkan untuk mengisi cadangan asam folat dan mengurangi resiko. Kadar asam folat saat menyusui dianjurkan 500 mikrogram per hari. Bunda bisa mendapatkan asam folat dari sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, dan jeruk. Kemudian di sini ada makanan penambah ASI ibu. Yang pertama yaitu sup. Mempunyai peran perbanyak ASI adalah sup daging, ayam, dan juga sup ikan. Kuah di dalam sup bisa digunakan untuk penambah cairan untuk tubuh. Daging ayam maupun daging ikan bisa sebagai penambah ASI. Yang kedua yaitu alpukat, merupakan buah yang memiliki kandungan lebih dari 25 nutrisi penting termasuk vitamin A, B, C, E, dan K, kawar zat besi, fosforus, magnesium, dan kalium. Ibu menyusui membutuhkan makanan 2 atau 3 buah pisang untuk mendapatkan kandungan kalium dalam satu alpukat. Alpukat juga mengandung serat bermanfaat seperti protein beta-sitosterol, glutathione. Yang ketiga yaitu makanan untuk memperbanyak ASI selanjutnya adalah jagung. Makanan ini mengandung karbohidrat, kalori, dan nutrisi lainnya yang cukup tinggi. Kandungan-kandungan semacam inilah yang berperan sebagai pembentukan air susu ibu dan penambah ASI ibu. Yang keempat yaitu wortel, merupakan jenis sayuran berkasar pada nutrisi yang baik untuk kesehatan. Selain pada nutrisi, sayuran yang terkenal baik untuk kesehatan mata ini juga termasuk ke dalam jenis makanan yang memperlancar dan meningkatkan kualitas ASI karena kaya akan beta-karoten dan vitamin A. Wortel pun dapat memberikan energi ekstra yang dibutuhkan oleh ibu menyusui. Yang kelima yaitu telur. Makanan satu tentunya sangat tidak familiar di telinga, bisa memenuhi kebutuhan protein harian. Selain itu, kandungan protein yang terdapat pada kuningnya bermanfaat untuk tulang. Telur bisa menjadi makanan alami untuk menambah ASI. Kuning telur adalah salah satu sumber dalam vitamin D. Nutrisi penting untuk menjaga tulang agar kuat dan membantu pertumbuhan tulang bayi. Yang keenam yaitu daging sapi, terutama yang tanpa lemak, dapat mengoptimalkan energi apalagi di tengah kondisi sedang menyusui. Karena jika sampai kekurangan zat besi berpengaruh dalam memenuhi nutrisi si bayi. Kemudian 7. Air putih sangat penting dalam meningkatkan produksi ASI, mencegah bunda dari dehidrasi dan menghentikan cairan yang hilang selama menyusui. Kemudian ibu menyusui itu sangat relawan dengan yang namanya dehidrasi. Kekurangan cairan dehidrasi menurunkan tingkat energi seseorang secara drastis untuk menjaga tingkat energi dan produksi ASI. Kemudian yang ke-8. Bayam merupakan sumber makanan yang kaya akan zat besi. Bayam sangat efektif mengembalikan kadar zat besi dalam tubuh, terutama jika mama mengalami perdarahan pasca melahirkan atau kehilangan sejumlah darah selama proses persalinan. Tentunya bayam juga untuk menambah ASI. Yang terakhir yaitu kacang. Kacang-kacangan terutama kacang merah atau kacang hitam
Selain diperkaya zat besi juga mengandung kadar protein non-hewani yang tinggi. Kandungan tersebut menjadi kacang-kacangan bisa menjadi prioritas untuk dikonsumsi setidaknya seminggu 3 kali atau lebih karena memang makanan ini sangat baik untuk ASI. Sangat baik untuk penambah ASI si bayi juga. Mungkin sekian video edukasi saya kali ini. Jika masih ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.